Ya, kami sampaikan kembali 3 informasi pilihan hari ini. 2 penambang emas tewas keracunan gas dalam lubang galian di Bung Bulang, Kabupaten Garut. Ratusan sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selanjutnya, kepadatan mewarnai liburan Hari Raya Waisak di sejumlah objek wisata di Jawa Barat. Puluhan warga mendatangi kantor Desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang untuk menyatakan sikap ramainya pemberitaan video mesra kepala desa. Warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Puluhan warga dari kalangan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda Desa Cikareo Selatan pada Jumat silam mendatangi kantor Desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Kepada Badan Pemusyawaratan Desa atau BPBD Cikareo Selatan, warga menyampaikan tuntutan Tika Kepala Desa Cikareo Selatan yang berpose mesra bersama Kepala Desa Ganjar Resik meminta maaf kepada masyarakat dan mundur dari jabatannya karena menjadi aib bagi warga desa. Intinya adalah kami memohon yang bersangkutan meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Desa Cikareo Selatan khususnya dan meminta untuk mundur. Sejak viralnya video mesra Kepala Desa Cikareo Selatan dengan Kepala Desa Ganjar Resik, pelayanan publik di 2 desa tetap berjalan normal, namun keduanya tidak masuk kantor. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Sumedang telah memanggil 2 kepala desa untuk memberikan konfirmasi, namun keduanya tidak kunjung datang dengan alasan sakit. Jadi kami sudah berupaya memanggil kedua kepala desa tersebut, tapi kemudian karena beliau ini sakit, jadi cuma yang hadir adalah Pak Camat, kemudian juga hadir dari unsur Polres. Di pertemuan tersebut kami juga meminta ke Pak Camat supaya tetap penyelenggaraan pemerintahan di 2 desa tersebut berjalan lancar. Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Sumedang dihebohkan video dalam bentuk slide foto 2 kepala desa di Sumedang yang diunggah di akun TikTok tengah bermesraan dengan masih memakai seragam dinas. Padahal keduanya telah memiliki suami dan istri sah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ratusan sapi di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya dinyatakan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Kabupaten Garut adalah wilayah dengan temuan kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK terbesar di Jawa Barat. Kasus pertama ditemukan pada awal bulan Mei dan hingga saat ini tercatat 381 sapi mengidap PMK. Dinas Peternakan telah menginstruksikan seluruh peternak untuk mengisolasi ternak dan melarang jual beli atau pergerakan hewan ternak. Saat ini populasi sapi di Kabupaten Garut mencapai 17.000 ekor. Dari 381 ekor yang terjangkit, 5 mati dan 8 dipotong lebih awal sebelum mati. Pemerintah Kabupaten Garut mengusulkan status kejadian luar biasa penyakit mulut dan kuku di wilayah Jawa Barat. Jadi kandang di karantina, nggak boleh ada lalu lintas keluar masuk, ya termasuk keluar masuk orang ini harus dikasih disinfektan. Ke orang tidak menular, tapi orang ya pakai pakaiannya bisa menularkan ke sapi yang lain. Kalau yang mati Pak ditemukan enggak Pak? Yang mati ada nggak Pak Kanis? Yang mati ada 5. Ada 5 yang mati. Karena infeksi. Meskipun sudah diimbau secara lisan hingga spanduk pemberitahuan agar menghentikan kegiatan jual beli hewan di Pasar Hewan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya agar tidak terjadi wabah penularan penyakit mulut dan kuku, pedagang dan penjual kambing di pasar ini tidak menggubris. Mereka tetap bertransaksi jual beli. Pengelola pasar kewalahan mencegah. Petugas gabungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan, Jawa Barat didampingi polisi Sabtu silam memeriksa kesehatan sapi di peternakan sapi terbesar di Desa Cilelei, Cigugur, Kuningan. Petugas juga mengambil sampel air liur sapi untuk diteliti. Peternak mengimbau karantina sapi selama 14 hari karena ada 4 sapi yang baru datang dari wilayah lain. Wabah PMK berdampak pada penjualan sapi turun drastis. Untuk dampak sih pasti ada, karena kan pasti akan menghambat untuk penjualan ya. Karena untuk saat ini juga untuk penjualan kita tersendat. Dengan adanya ini kan kita harus karantina dulu, terutama untuk ternak-ternak yang baru kita beli kemarin terutama dari luar Kuningan. Merebaknya wabah PMK belum berdampak pada aktivitas para pedagang daging sapi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung.
pasokan daging sapi dari tempat pemotongan hewan cukup melimpah. Para pedagang mengeluhkan harga daging sapi belum turun setelah Lebaran. Harga daging sapi masih berkisar Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogram, yang berimbas pada penurunan penjualan. Tim Liputan melaporkan. Ya, hari Minggu sehari jelang perayaan Waisak, Kota Bandung, kawasan wisata Lembang hingga Pantai Pangandaran dipenuhi warga yang memanfaatkan liburan untuk berwisata. Akibatnya, lalu lintas pun macet. Libur 3 hari sejak Sabtu hingga Senin yang merupakan libur Hari Raya Waisak rupanya membuat kunjungan wisatawan ke wilayah Kota Bandung dan sekitarnya meningkat drastis. Pada Minggu pagi, kepadatan lalu lintas masuk Kota Bandung terjadi di gerbang tol Pasteur dan berlanjut ke Jalan Junjunan hingga kawasan Sukajadi yang mengarah jalur objek wisata Lembang. Kemacetan arus lalu lintas berlanjut ke sejumlah titik di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ribuan mobil pribadi yang didominasi kendaraan luar kota seperti Jakarta mengular sepanjang lebih dari 3 km. Kepadatan terpantau di Jalan Cikole dari arah Subang menuju Lembang, kendaraan hanya bisa melaju perlahan. Sedangkan di Jalan Setiabudi, kemacetan menuju Lembang, ekor antrian sudah berada di Terminal Ledeng maupun depan Universitas Pendidikan Indonesia. Kunjungan wisatawan ke lokasi wisata Lembang naik 2 kali lipat dibandingkan pada hari Sabtu. Kawasan Pantai Pangandaran pada hari Minggu juga dipadati belasan ribu wisatawan. Mereka yang berlibur adalah warga yang saat libur Lebaran tidak sempat berwisata bersama keluarga. Minggu sekarang juga masih macet sama penuh juga. Oh iya. Dan mereka susah nyari tempat penginapan juga. Tempatnya lebih bersih, nyaman, indah ya, Bu. fasilitas lebih memungkinkan. Kondisi cuaca kurang bersahabat mengakibatkan ombak besar di Pantai Pangandaran cukup membahayakan, sehingga para wisatawan berlarian karena takut. Petugas Polair dibantu Balawista dan Satpol PP berpatroli mengingatkan wisatawan tidak berenang terlalu ke tengah karena ombak besar. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu sejak Sabtu kemarin kawasan Bandung Raya dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur panjang perayaan Waisak. Kepadatan lalu lintas kendaraan di Kota Bandung sejak Sabtu pagi mengakibatkan kendaraan merayap sejak keluar gerbang tol Pasteur. Dalam waktu 6 jam, jumlah kendaraan memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur mencapai 12.449 unit. Sedangkan puncak arus kendaraan yang masuk Kota Bandung terjadi pada Jumat silam dengan total kendaraan mencapai 38.000 unit. Melewatin Pasteur ini, hasil Jumat kemarin sekitar 38.000, artinya ada kenaikan sekitar 4.000 kendaraan. Itu dimungkinkan karena mungkin pengguna jalan akan melakukan refreshing ya di Kota Bandung, mungkin melewati Surina dan sebagainya. Kita antisipasi kerjasama sama kepolisian untuk menarik lalu lintas yang di lampu merah supaya tidak terjadi antrian di Pasteur ini. Selain kendaraan yang masuk Kota Bandung, kepadatan juga terjadi di jalur arteri maupun tol Purbalenyi, Kabupaten Bandung. Kemacetan panjang terpantau di jalur utama selatan selepas pintu gerbang tol Cileunyi atau tepatnya di Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung. Ekor kemacetan kendaraan dari arah Jakarta menuju Garut maupun Tasikmalaya mencapai 5 km akibat melintasnya ribuan kendaraan masuk jalur selatan. Dari pantauan udara pada hari Sabtu, kemacetan di beberapa lokasi menyergap arus lalu lintas menuju wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Antrean kendaraan mengular sepanjang 2 km dari arah selatan Kota Bandung, tepatnya di Jalan Setiabudi menuju Lembang dan dari utara Subang menuju pusat Kota Lembang. Guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Cimahi memberlakukan sistem buka tutup atau satu arah dengan kendaraan dari arah Kota Bandung didahulukan melintas selama 10 menit hingga 20 menit secara bergiliran. Kemacetan di ruas jalan berdampak padatnya sejumlah objek wisata yang diserbu pengunjung sejak pagi. Beberapa ruas kantong parkir objek wisata dipadati kendaraan dan warga yang hendak menghabiskan libur panjang. Bagus ya, kebetulan juga kita baru pertama kali ke sini. Ya, kita mau lihat-lihat nih, belum semuanya kita lihat. Bagus sih, suasananya liburan, jadi kita nikmatin aja. Lonjakan pengunjung saat libur akhir pekan memang telah diprediksi, apalagi saat ini pemerintah melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk meniadakan aturan ganjil genap. Tim Liputan melaporkan. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet.
Lamun dibandingkan negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang gerangalih ka TV digital, sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih, janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal meunang paringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan. Tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalanna pikeun narima siaran digital tecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nambihan alat anu namina set-top box. Sangkan siaran digital biasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ke masyarakat kalawan keayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kanu ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.